terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda masih setia di depan jejak Ki Jati ini. Memang kita selalu bicara ke sana kemari, tapi tujuannya satu, demi tegak wibawanya budaya Nusantara. Lain tidak, mohon maaf. Bukan kau sombong, memang untuk disombongnya barang api ya, bangga lah gitu loh ya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tadi sudah kita singgung ya, membuat keraton itu tidak gampang. Dan keraton sekarang tuh yang ada real ini, ada keraton Surakarta Hadiningrat, Ngayogyakarta Hadiningrat, Cirebon dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi yang real, gede, lengkap dengan struktur dan format yang memenuhi istilah keraton dalam arti Jawa ya, itu Jogja, Solo dan Jogja ya. Kita akan coba kembali ke Solo. Sekarang kalau nggak salah nggak ngasih tau Kanjeng Mas Tijolan ye. Lah. Ini Nur Sewu Mas. Greget penjenengan, usaha jenengan untuk supaya anak cucu kita sering menjenguk ke keraton supaya budaya nanti tersentuh oleh budaya itu sampai di mana? Matur suwun. Terus mengaten Mbah, di Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat ini ada museum, Museum Radia Laksana, jadi lengkap PB 1 sampai PB 12 insya Allah ada. Jadi kalau putra putri Indonesia kepingin sowan, ada petugasnya, ada yang ngantar, ada yang menjelaskan semua. Terus kata saya pakaian begini, ini adalah pakaian prajurit dan pengawal Kasunanan Surakarta di Ningrat di bawah komando Panembahan Agung Tejo Wulan. Jadi saya berpakaian ini buatan asal-asalan. Oh iya. Ada tanggung jawabnya, harus mengerti budaya, terus piye keraton iki cek disenengi kaula muda generasi berikutnya Mbak Kanjeng. Terus kita harus menampilkan bagaimana budaya kita, seperti kayak kemarin Nusantara banget dan bagus banget. Kemarin juga saya infokan ke Panembahan Agung, ini loh Pakasa bersama dengan Pambiworo, bersama dengan Profesor Jatikusumo yang dulunya juga aktif di keraton ini. Wah, ini HP tenan, wis disupport, dibantu piye carane Pakasa yang ada di Malang ini guyub rukun lan seduluran karo kanca-kancane. Maka anten pesen Panembahan Agung. Jadi marilah kita junjung tinggi Nusantara berserta dengan Keraton Kasunanan Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegara, Pakualam ini masih eksis semua. Jadi misalnya Indonesia ini lengkap Mbak Kanjeng. Ayolah dibudayakan daripada budaya yang lain gitu loh. Jadi alhamdulillah respon baik dari Panembahan Agung berserta Sinuwun, acara kemarin itu bagus. Ini bisa jadi contoh, ini bisa jadi apa ini penyemangat baru gitu loh. Makanya ada kemarin juga saya sampaikan ke Kanjeng Panro dapat salam ini dari Panembahan Agung, dari Sinuwun, Profesor Jadi juga. Oh ya, nanti tetap salam semuanya gini, duluran kita kabeh, ayo ketemu kapan gitu. Mengatur Kanjeng, mengatur Bandun. Nanti upami ya. Umpama ini kira-kira nanti setelah reda corona ini, saya kan harus menyaksikan pelantikan Raja di Ternate. Kalau saya usahakan kira-kira 5 tiket ke sana dan akomodasinya, ngaten. Insya Allah. Kanjeng Parno mangke mencari 5 orang ya. Moga matur semanun, matur semanun. Syukur kalau bisa nyewa Hercules nanti rencananya kebetulan Pangeran di Ternate itu masih cucunya Bung Karno dan masih buyutnya Pangeran Diponegoro. Sekarang menjadi dokter angkatan laut di Surabaya. Sudah lama minta ke saya, yang ini bagaimana kalau yang nanti ikut menyaksikan penobatan, ya tidak apa-apa, tapi aku kudu nggo kanca yo. Siap yang. Ya memang betul Mas, karena anak-anak itu kan witing tresno mergo. Kalau kita yang tua-tua ini tidak beri lahan jalan kemana anak itu selanjutnya, gitu. Lek jenenge biasa diajak turut kali ya senengane golek welut. Diajak turut pasar senengane ya adol. Diajak turut keraton minimal sentuh. Dan bedanya begini Mas,
karya-karya keraton yang kuno-kuno asli-asli itu ya, itu dulu itu orang kalau membuat kalau ndak lapar ndak jadi. Nggih. Sekarang itu kalau nggak kenyang ndak jadi. Nah, Jadi kalau balik ke keraton itu getarannya masih ada gitu. Dan memang itu perlu kita, apalagi kalau ke Jawa Tengah itu kan nanti mampirnya di sana ada mampir Borobudur, Prambanan bisa loh. Banyak sekali. Banyak sekali, Lajeng Kanjeng Parno ini saya kembalikan jenengan ini dan ceritakan bahasa apa tadi? Bahasa FKPP Pambimaya. 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 Itu bangke pripun dalam jangka pendek dan karena rencananya menurut yang WA yang saya terima, Madiun minta didatangi, Banyuwangi minta didatangi, Jember minta didatangi. Jadi begini Profesor Jati Kusumo, seiring perjalanan yang namanya Pambiworo itu harus sayak saeko proyo, rumongso handar beni, hangrung kepi. Mulat sariro hangrosowani. Kita semua sudah tahu artinya. Maksudnya apa? Kalau niatnya cari rezeki dengan menjadi Pambiworo, lebih baik mundur aja lah. Tapi kalau niatnya melestarikan adat budaya bangsa yang adiluhung, monggo kita bersatu. Menyambut Gus Ripno tentang Keraton Surakarta masih eksis sampai sekarang. Keraton bisa wibawanya lebih luas mungkin dari dulu hingga sekarang kalau masyarakat pecinta budaya adat ini masih ikut handar beni. Tapi kalau hanya sekedar nitip diri mencari nafkah menjadi abdi keraton, mundur saja. Nah itu akan bisa terlihat nanti siapa yang berjuang dengan niat hati yang tulus untuk melestarikan adat budaya. Gusti Allah boten sari, Tuhan tidak tidur. Pasti ada jalan. Termasuk kemarin yang simulasi kita lakukan Dinas dan Pambimaya juga FKPP yang notabene mereka yang menciptakan kerjasama dengan Harpi Melati Kota Malang dan Kabupaten Malang, baik di Ngantang, Malang Barat dan semuanya. Tujuan kita hanyalah untuk satu, memperkenalkan adat ini supaya bisa dipakai. Kalau kita tidak punya rekanan atau kerjasama yang baik dengan ibu-ibu Harpi Melati atau juru rias, mustahil kita bisa akan mengedukasi masyarakat untuk memakai tatanan baru ini. Karena beliau adalah ujung tombak dari adat ini, Ki Jati. Jadi seperti Pambiworo nanti yang sebagai dalangnya, Ibu Harpi yang memandu mantainya. Ini adalah dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena sekarang sudah banyak muncul dari anak-anak muda yang tergabung di apa itu yang namanya adat itu cuma hanya untuk pelengkap saja. Ini yang menjadikan orang-orang tua termasuk kita peduli dengan adat ini supaya masih sangat lestari. Karena tidak sedikit di Jawa Timur, mungkin di Indonesia ini pelaku adat itu cuma sebagai orang panggilan saja. Jadi bukan yang namanya dalang manten itu porsinya seberapa. Cuman diambil mungkin 5 menit. Setelah itu nun sewu, kita diberikan amplop, kita pulang. Kalau saya lebih baik nggak tanggapan seperti itu, nggak dipanggil maksudnya. Karena apa? Marwah atau roh dari pernikahan itu adalah dipanggil manten. Entah itu adat Batak, adat Sulawesi, manapun, roh dari pernikahan itu adalah dipanggil manten itu. Pertemuan dua insan yang telah dikodratkan oleh Tuhan itulah yang akan menjadi getar dari kedua mempelai itu. Nah kalau cuma jalan gini aja. Ini sedikit agak pribadi ini ya. Bagaimanapun kan pasti ono barang ono rego gitu loh ya. Jadi kan tadi udah mengutarakan ini temantenan apa pitonan apa sunan. Nah, untuk itu karena ini sudah merupakan paguyuban, kalau suatu saat andai kata mereka yang akan menggunakan jasa jenengan itu datang ke koordinatornya. Jenengan kira-kira sudah ada kayalan pada, oh ini kagungan kersono po, anu Pak, saya tuh mau mitoni, oh iki wis iki kayai, satu rumahnya sana deket, ada rumah deket lah. Itu secara administratif pernah mengkayakan seperti itu atau tidak? Manajemen. Saya contohkan Ki Jati kemarin saya baru mendapat tugas untuk memandu acara mitoni
yang kebetulan dia juga artis dari Jakarta. Kenapa saya ngomong artis dari Jakarta? Dia jebolan atau mantan artis JKT48. Itu kan jelas dia orang Bekasi, tidak bisa bahasa Jawa. Kenapa dia ingin sekali melakukan adat atau prosesi tingkepan dengan adat Jawa? Ini kan sudah bisa diukur. Kenapa? Karena ternyata dia juga belajar, membuka buku bahwa adat seperti ini masih sangat adiluhung dan mengandung doa-doa dari rangkaian prosesi itu sendiri. Ada sungkeman, ada siraman yang saya sendiri waktu itu mengambilkan air dari 7 mata air, dari Wangon, dari Sumberawan, dari Kendedes, Polaman, dari Watu Gede, dari Sendang Kamulyan. Semua saya ambil sendiri. Kenapa saya ambil sendiri? Saya ingin prosesi ini benar-benar menjadi ruh yang melekat di jiwa mereka, bahwa air 7 sumber yang tidak akan asat walaupun di musim kemarau, kita ambil semua, kita tunjukkan ke beliau. Saya video, ini meskipun musim kemarau, air ini tidak pernah habis. Inilah kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau di proses simulasi Makuto Nusantara yang biasa kemarin kita sebut Tirto Wening, sekarang kita ganti dengan Tirto Amerto, air kehidupan, pemberian dari Tuhan. Ini sudah kita adopsi dari berbagai agama untuk bisa diterima bahwa air ini pemberian Tuhan untuk kehidupan. Saya salut dengan ketulusan dan kejujuran jenengan, karena jangan-jangan golek kongkonan bocah golek banyu sampai cari sendiri ya. Saya cari sendiri banyu golek gawa sak cirigen ngono dijiko didadi pitu niki ke sumber iki. Di Singosari ada sumber naga, sehingga nanti ada sumber rawa. Dan itu merupakan kerja dan doa dia seperti itu. Kesakralannya kejujuran, ketulusan sesuai dengan makna. Nah, para penonton Dawan TV yang kami muliakan, demikianlah. Memang asik sekali ya, kalau masih kurang jangan khawatir. Nanti kapan-kapan kita akan lebih gamblang lagi di Dawan TV. Bila perlu nanti ada praktek wayang kecil-kecilan di sini, Kanjeng Parno lengkap segalanya untuk divisualisasikan. Kenapa sih Gatot Kaca ki pakai pakaian ini, Arjuna ini artinya apa gitu. Lah, para penonton Dawan TV kami memuliakan, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kekurangan, kekilapan, kita sebagai manusia tak luput dari alpa, keliru, dan salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai lupa setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga di depan Daman TV yang selalu damai di hati. Terima kasih. Sampai jumpa. Rahayu.